ingin memberikan sedikit edukasi, informasi tentang kesehatan, dan topik pada pagi hari ini adalah tentang gastritis atau mungkin sering kita kenal dengan penyakit emah ya atau penyakit lambung. Bersama saya udah ada narasumber kita, Dr. Wirda Iqbar. Dr. Iqbar ini adalah dokter internship di RSUD Majalengka, bertugas di IGD Rumah Sakit Majalengka ya dok ya. Sebelum saya mau nanya-nanya, bincang-bincang sama Dokter Wirda, sebelumnya mau tanya dulu nih dari pengunjung ya. Mungkin ada yang tahu ya tentang penyakit? Ada yang tahu tentang sakit emah atau gastritis? Tadi apa Bu sakit emah itu? Lambung. Sakit lambung, berarti sakit lambung. Pernah ngerasain sakit emah? Apa yang dirasain? Ibu Neni Rusna ini. Perutnya? Ibu Perih? Tati Terus? Hartati. Bu Ella Mual? Jaela. Ada lagi? Ibu Isti. Apa? Lapar. Oke. Kalau kata ibu katanya sakit emah itu adalah sakit lambung. Biasanya kerasanya perutnya perih, mual, lapar gitu ya. Nah, betul gak sih yang disampaikan ibu? Kita akan tanya sama yang lebih tahu mungkin ya daripada kita, kepada Dokter Wirda. Selamat pagi dok. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, kita hari ini topiknya tentang gastritis ya atau sakit lambung. Tadi si ibu bilang katanya kalau sakit lambung tuh, sakit emah itu sakit lambung. Betul gak sih dok? Untuk itu ya benar. Berarti satu penyakit yang ada di dalam yang menyerang bagian lambung gitu. Jadi penyakit yang menyerang lambung katanya bu, betul ya. Nah, fungsi lambung sendiri apa sih dok sebenarnya? Sebenarnya untuk singkatnya ya, untuk fungsi lambung itu sebagai tempat untuk mencerna suatu makanan yang mana nanti dibantu oleh enzim-enzim pencernaan gitu. Kalau misalnya sakit lambung itu bisa jadi karena ya fungsi pencernaan makanannya tidak ada gitu. Berarti kalau di lambungnya tadi terganggu, fungsi pencernaan makanan juga akan terganggu dok ya? Ya. Nah, untuk gejala dok, gejala sakit emah tadi, betul nggak sih yang disampaikan? Perih perutnya, kemudian mual juga. Apa aja sih dok sebenarnya gejalanya dari penyakit emah itu? Oke. Untuk gejala sakit lambung itu kurang lebih apa yang ibu bilang benar. Jadi adanya rasa sakit di bagian perut bagian atas, terus juga bisa mengakibatkan adanya rasa mual, muntah, terus perut terasa begah atau kembung kayak gitu kurang lebih ya. Berarti betul ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita di perut ini kan lumayan luas ya dok, atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Sebenarnya tuh nyeri lambung tuh perut sebelah mana sih dok? Lebih ke arah di bagian ulu hati. Lebih ke Nah, bagian di ulu hati ya. Jadi kalau di bawah mungkin bukan lagi sakit lambung ya, tapi kalau lambung daerah ulu hati. Nah, sebenarnya penyebabnya atau faktor resiko kenapa sih kita bisa terkena sakit lambung itu apa dok? yang paling sering terjadi itu kalau misalnya telat makan atau misalnya jadwal makan yang tidak teratur, terus sering makan makanan yang pedas, asam, kopi, teh, banyak sih, cuman rata-rata atau kebanyakan yang mengakibatkan jadi sakit lambung itu untuk khususnya yang warga biasa tuh ya dari itu gitu, telat makan, terus juga konsumsi makanan yang asam, terus pedas gitu. Karena telat makan ini kadang-kadang sering tertunda ya, kadang-kadang karena kita sibuk banyak aktivitas makannya jadi telat, bisa sakit lambungnya ya dok ya. Nah sebenarnya yang bagus itu pola makan sehari-hari seperti apa sih dok? Pola makan yang bagus untuk sehari-hari itu biasanya di 4 sampai 5 kali gitu. Misalnya 3 kali untuk makanan utamanya, misalnya untuk makan nasi dan lalu Ibu Mama. Nah, di sela-selanya itu diselipkan untuk cemilan gitu di antara jam-jam makannya itu. Jadi pola makan itu makan utamanya 3 hari Ibu tetap ya? Mama. Ya. Mungkin kayak pagi, siang, sore. Tapi di sela-sela itu ada cemilan, ada snack. Nah, sebenarnya kalau untuk cemilannya sendiri apa aja dok yang disaranin?
cemilannya sendiri bebas sebenarnya. Yang penting tidak, kalau misalnya pada orang yang penderita gastritis itu lebih jangan yang pedas dan yang asam gitu. Kalau jangan yang pedas sama asam. Nah tadi dengar juga nih dok tentang kopi ya. Kopi juga bisa bikin sakit lambung ya dok? Iya, bisa memicu gitu dari zat-zatnya itu. Oh dari zat-zatnya itu. Tapi konsumsi kopi sendiri boleh dok sebenarnya? Sebenarnya boleh, baik asalkan misalnya di sebelumnya itu makan terlebih dahulu. Oh jadi dimakan dulu ya, jangan kopi dulu. Kopi gitu. dulu. Oke, sebelum saya lanjutkan bincang-bincangnya, mungkin ada yang mau ditanyain tentang sakit lambung ini? Boleh? Yang mau bertanya? Boleh Pak? Mau nanya nih dok, kalau misalkan kita sehari nggak makan, sehari makan boleh? Sehari nggak makan, Sehari makan, sehari nggak makan gitu. Puasa bapaknya? Iya, betul. Oh, kalau misalnya puasa ya gak apa-apa gitu kan, karena nanti puasa itu kan nanti ada makan di jam sahur dan jam berbuka. Oh. Asalkan nanti pas berbuka puasanya jangan makan yang langsung yang pedas-pedas, yang asem kayak gitu. Jadi sehari makan, sehari nggak makan gitu Pak, kayak puasa, maksudnya puasa ya. Tapi kalau puasa memang ya emang ada sahurnya juga ya, ada bukanya juga, jadi tetap teratur gitu tuh. Mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang penyakit lambung? Boleh Pak, silakan. Ya ini kalau lambung ya udah parah ya Pak ya dok. Ini kan badan semuanya itu rasanya Bapak Asep Rustam. sakit-sakit benar ya. Nah terus kelamaan itu kan kalau lambung parah itu apa betul menyangkut ke jantung itu dok? Terima kasih. Pertanyaannya Pak, ini kenang-kenangan hadiah. Ini hand sanitizer ya, bukan minuman. Nah dok, katanya kalau sakit lambung itu kadang-kadang badan juga kerasa sakit-sakit semua. Udah gitu, ada nggak sih hubungannya sakit lambung sama penyakit jantung? Kalau lambungnya udah kronis, bisa nggak jadi bikin sakit jantung? Sebenarnya kalau misalnya setahu saya tidak berhubungan ya antara sakit jantung dengan mah kronis. Cuman mungkin memang ada yang mungkin penyakitnya bisa beriringan tapi diperparah dengan adanya penyakit mah atau ada penyakit lambung gitu. Untuk lambung yang sudah kronis sendiri menyebabkan dari jadi penyakit jantung gitu. Cuman memang bisa gejalanya mungkin karena dari nyeri ulu hatinya yang makin hebat, bisa jadi kadang-kadang ada keluhan yang mengakibatkan adanya sesak gitu. Kalau bahasa Sunda kayak gitu, nyesek gitu, kayak nyesek gitu. Tapi kalau tadi katanya dok sakit lambung bisa bikin sakit-sakit badan, pegel-pegel mungkin ya, benar nggak sih dok? Kurang ini juga sih. Biasanya kalau misalnya untuk sakit lambung yang udah lebih parah itu lebih ke arah nanti dari sistem pencernaan yang rusak. Misalnya untuk yang jadi komplikasinya ya, komplikasi dari penyakit lambung itu sendiri jadi BAB yang berdarah. Terus misalnya dari lambungnya itu disebutnya perforasi lambung atau jadinya ada luka yang jadinya lambungnya tuh luka dan bolong kayak gitu. Oh, jadi mungkin lebih komplikasi tindak lanjutnya Pak ya, kalau kelamaan si sakit lambungnya parah kan mengganggu pencernaan ya, mungkin nutrisi juga terganggu, bisa jadi lemah dan lain-lain. Sama tadi dok kayak penyakit jantung, kadang-kadang ya kalau misalnya di IGD kan kita sering nemuin tuh dok datang keluhannya seperti ulu hati, padahal nyeri dada gitu ya. Itu apa sih bedanya gitu dok? Jadi mungkin lebih ke arah kalau misalnya nyeri lambung itu di ulu hati ya. Cuman kadang-kadang bisa juga nyesek ke bagian dada. Cuman untuk bedakannya, kalau lebih untuk nyeri jantung itu lebih ke arah nyeri jantung di dada yang sebelah kiri menjalar gitu ke tangan kiri. Sedangkan kalau misalnya untuk nyeri lambung itu nyeri dada aja gitu, tidak menyebar ke daerah kiri atau tidak spesifik di bagian kiri gitu. Oh jadi berarti apa Pak?
Kalau udah terasa, biasanya kalau dipijit-pijit mungkin lebih ke biar relaksasi ya Pak ya. Nah tadi jadi sebentar Pak, jadi nanti tadi yang disampaikan ya memang ada kadang-kadang agak mirip ya antara nyeri dada sama nyeri lambung gitu atau nyeri ulu hati. Nah itu mungkin harus kita yang merasakannya harus lebih tahu ya, lebih paham mana sih sebenarnya nyeri dadakah atau nyeri ulu hati ya. Kalau nyeri dada kan takutnya memang ke nyeri dada kiri, tentunya takutnya ke arah sakit jantung ya. Bapak ya tadi Bapak dulu deh. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sepindah saya lihat di sana ada papan salah satu ininya kopi dan ini juga apakah cabai juga gitu. Kalau saya makan cabai atau gitu. Jadi di sana hanya cantumkan kopi dan teh gitu. Nah, mungkin kalau kita misalnya makan dulu atau gimana, mungkin dalam keadaan perut kosong mungkin di sana gitu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pertanyaannya Pak. Jadi tadi sempat disinggung ya, kenapa kopi bisa menyebabkan sakit lambung dan juga pedas. Mungkin Dok lebih dijelasin lagi tentang kopi, teh, dan pedas, apakah benar lebih merangsang terjadinya sakit lambung? Jadi untuk kopi, teh dan makanan asam itu sebenarnya dari zatnya ya, zat yang ada terkandung dalam kopi, teh, dan juga makanan pedas itu sifatnya itu dapat mengkorosif atau dapat apa yang namanya? Iritasi, dapat mengiritasi bagian lambung gitu. Apalagi ya kalau misalnya pada kondisi perutnya sedang kosong. Jadi keadaan lambung itu kan asam, ditambah lagi makanan pedas, kopi yang bersifat asam itu nanti makin iritasi bagian lambungnya seperti itu. Sama seperti itu Pak, iya prosesnya. Jadi kopi, teh, cabai ada zat yang di dalamnya itu dapat mengiritasi lapisan lambung ya. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa terjadinya peningkatan asam lambung dan nyeri mungkin ya atau perih pada lambungnya. Ada pertanyaan lagi? Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi masalah yang pemicu tuh asam sama pedas ya. Kalau yang dingin-dingin gimana tuh? Es ya, itu memicu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dingin-dingin Dok katanya. Dingin sebenarnya tergantung lagi makanan yang dinginnya tuh yang seperti apa. Balik lagi ya Bu ya, kalau misalnya yang dinginnya ternyata asam, misalnya jus stroberi yang asam terus yang dingin gitu, bisa jadi memicu. Tapi kalau misalnya makanan dingin manis gak terlalu memicu gitu. Yakult sebenarnya untuk kayak minuman seperti itu asal diminumnya setelah makan gitu Bu. Tetap balik lagi karena kan itu seperti minuman probiotik ya, kayak gitu. Ada asamnya, terus ada zat-zat yang mungkin bisa membantu jadi mempercepat santan. Untuk santan itu sebenarnya juga dapat memicu, cuman jadi intinya untuk yang santan sama, makannya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya pada penderita gastritis itu sebenarnya jadinya akan menghambat proses untuk penyembuhan dari iritasi di bagian lambungnya. Jadi memperlama, jadi tetap bakal mual, terasa perih gitu Bu. Oke, berarti tadi kalau yang Ibu ya memang yang dingin-dinginnya mah nggak apa-apa. Yang penting tadi di makanan yang dingin atau minuman yang dinginnya jangan ada yang asam-asamnya ya. Dipilih lagi makanan. Tadi kalau nggak salah memang Bu susu sama Yakult itu tidak apa-apa buat lambung ya gitu. Tadi yang penting lambungnya tidak dalam keadaan kosong. Malah kan kalau di Yakult itu ada prebiotik ya. Saya jadi iklan nanti nih. Ada prebiotik yang malah itu bagus untuk pencernaan ya, untuk pencernaan kita, ada bakteri baiknya di situ. Untuk santan katanya tadi juga nggak apa-apa ya Dok ya, asal tidak berlebihan gitu. Walaupun memang ada yang zat yang mungkin juga bisa memicu dan memperlama proses dari penyembuhan lambungnya. Dok, mungkin
pencegahannya kali dok ya, biar kita tetap sehat lambungnya nih, apalagi selama puasa kayak gini ya dok ya, itu sebaiknya gimana dok? Bapak Sarkosi. Untuk pencegahannya tetap berarti makan makanan yang teratur 3 sampai 4 atau 5 kali dengan selingan itu, 5 kali itu udah dengan selingan. Terus menghindari makanan yang dapat memicu seperti makanan pedas, makanan asam, dan juga makanan yang asam ya, makanan sama asam ya kayak gitu. Kalau saat puasa gini dok, pola makannya seperti apa sih dok bagusnya? Kalau untuk saat puasa itu biasanya untuk makan sahur dan juga berbuka seperti biasa saja gitu ya, makan nasi, terus juga lauk pauknya. Nah nanti pas saat berbuka jangan sampai buka puasa karena siang bolong kan enak ya makan siang langsung makan yang pedas, yang asam. Nah lebih baik kayak berbuka sama yang manis terlebih dahulu, terus nanti makan baru boleh makan yang pedas. Jadi memang pola makannya tetap yang harus diatur. Kan kadang-kadang suka ada pasien suka bilang ya, saya udah minum obat teratur gitu ya, tapi sakit mah saya tetap kambuh-kambuh aja. Mungkin tadi karena pola makannya yang tidak kita jaga. Saat puasa tadi sahur wajib banget ya. Malah mungkin sahurnya lebih akhir ya dok ya bagusnya. Biar jeda ke bukanya nggak terlalu lama, sama tadi bukanya. Jadi awal buka pelan-pelan dulu, sedikit-sedikit dulu, nanti agak maleman dikit baru makan besarnya ya. Jadi tetap kalau nggak salah sedikit tapi sering ya dok ya. Kalau untuk diet lambung itu sedikit-sedikit tapi sering. Kalau kita makan mah sekaligus banyak gitu ya. Kalau yang diet lambung tuh sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi yang mungkin kalau kita biasanya pagi makan, siang nanti ketemu makan lagi, makan besar terus. Nah kalau pada yang sakit lambung itu dietnya namanya sedikit tapi sering. Jadi setiap sejam ada yang dicemil ya dok ya, kemudian ada yang dicemil lagi. Jadi jangan makan besar kemudian nanti ketemu lagi lama gitu kan kemakannya lagi, tapi memang harus ada yang dicemil. Cuman cemilannya yang harus diperhatikan ya, jangan yang memicu terjadinya peningkatan asam lambung. Nah dok, terakhir mungkin untuk pengobatannya sebenarnya seperti apa sih? Obatannya biasanya nanti untuk diberi obat ya, selain misalnya pemberian obat, dari pola makan dan juga manajemen stres juga gitu, karena biasanya dapat memicu juga dari stres, misalnya ada stres pekerjaan atau apapun, itu juga dapat memicu proses proses dari gastritis itu sendiri gitu. Bapak Haji Sarta Jadi stres juga ya Rizwana. bisa memicu ternyata untuk Bapak sakit lambung. Sarko. Mungkin sebelum saya tutup masih ada yang mau Sarko. bertanya tentang penyakit lambung? Ibu Mamah Warsima, Ada yang mau ditanyakan lagi atau Ibu cukup? Mimin Aminah. Oh, ada di sebelah sana. Masih ada nggak sih? Sebelah sini ya. Saya kasih hadiahnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, tadi salah satu komplikasi dari penyakit itu menyebabkan anemia. Kalau misalkan itu untuk pengobatannya, yang didahulukan itu lambungnya atau anemia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa Ibu. Jadi nih salah satunya katanya komplikasinya adalah anemia ya. Sebenarnya pengobatannya anemianya dulu atau lambungnya dulu dok? Kita lihat lagi, kalau misalnya sudah terjadi komplikasi, misalnya anemia. Untuk anemia kan kita lakukan pengecekan dari sel darah ya, dari lab untuk darah ya. Nah, kita lihat lagi apabila misalnya HB-nya ternyata kurang dari kadar HB normal, tentunya dari anemianya terlebih dahulu. Nah, apabila misalnya kadar HB-nya ternyata masih mencukupi atau masih dalam kadar normal, tentunya dari lambungnya terlebih dahulu atau gastritisnya terlebih dahulu gitu. Ya, jadi tergantung dari kondisinya ya dok ya. Berarti sama sedikit saya tambahin Bu, ternyata memang kalau anemia itu bisa terjadi pada gangguan lambung kalau memang si lambungnya benar-benar sudah dalam kondisi kronis. Jadi kalau misalkan lambungnya sudah kronis, itu akan mengganggu penyerapan dari vitamin B12. Salah satu komponen dari darah kita adalah bukan hanya zat besi, tapi vitamin B12. Kadang-kadang kebanyakan kalau misalkan udah ada anemia, minumnya adalah tablet penambah darah ya, kayak Sangobion atau yang lain-lain.
Padahal penyebabnya bukan kekurangan zat besinya, tapi adalah karena memang vitamin B12-nya yang berkurang gitu. Tapi memang tadi betul kata dokter, kalau memang HB-nya memang sudah turun berarti tambah darah dulu gitu ya. Jadi mungkin bedanya kalau anemia pada yang gastritis itu karena gangguan dari kekurangan B12 ya, bukan dari zat besinya gitu. Bu Mimin Aminah. Masih ada yang mau ditanyain? Cukup? Kalau cukup saya tutup. Dokter terima kasih banyak. Oh masih ada gitu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dok, mau tanya ini kalau sakit mah lama-lama kan ke lambung ya. Sedangkan untuk lambung, punya penyakit lambung boleh dibilang udah agak parah ya. Maksudnya boleh merokok atau tidak? Sedangkan kemarin bapaknya kan habis dirawat gitu dok. Terus kalau ada penebalan dinding lambung itu disebabkan karena apa gitu ya dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir ibunya yang ngerokok ibu. Cuman kalau ngerokok mah mau siapa aja, mau sakit lambung mau nggak boleh ibu. Untuk merokok ya berarti ya. Untuk merokok baiknya itu ya tadi ya udah dijelaskan ya, untuk merokok itu lebih baik dihindari gitu. Jadi pada sakit lambung juga dapat memicu dari rokok itu sendiri. Itu. Mas tadi katanya yang bisa bikin apa penebalannya, penebalan dinding lambung dok. Penebalan dinding lambung. Paling kalau gastritis itu ke arah pengikis. Ya? Oh. Jadi kalau misalkan sakit lambung mah memang lambungnya yang memang lebih sering terkikis. Jadi apa tadi si lapisan mukosa kalau nggak salah ya, lapisan mukosa lambungnya malah lebih sering terkikis, bukan terjadi penebalan gitu. Kalau rokok tadi memang nggak boleh ya Bu ya, karena rokok itu kandungannya nggak ada bagus-bagusnya, nikotinnya ya, kafeinnya. Iya, betul. Menyebabkan meningkatkan dari asam lambungnya. Sama kalau rokok itu kayak nikotinnya ada sianidanya juga, ada tarnya juga, ada kafeinnya, itu sama sekali nggak bagus. Ketika kita hirup rokok masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam pembuluh darah, itu salah satu yang menyebabkan darah perokok atau pembuluh darah dari perokok memang menjadi kaku, jadi kurang elastis. Nah itu rokok itu memang nggak bagus untuk kesehatan. Nggak ada alasan ya, katanya kalau rokok bisa ngilangin stres, malah nambah beban penyakit sebenarnya gitu. Oke, cukup mungkin ya. Sekali lagi dok, terima kasih atas ilmu yang diberikannya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ingatkan kalau misalkan kegiatan edukasi kesehatan ini kita adakan rutin ya setiap hari Kamis di sini gitu kan, dengan narasumber yang berbeda dan ngebahas tentang kesehatan juga yang berbeda-beda. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian yang kami berikan, dan kami juga meminta maaf apabila memang ada pelayanan kami yang kurang. Insya Allah kami akan selalu perbaiki untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan terima kasih juga sudah memilih Rumah Sakit Majalengka sebagai pilihan utama untuk berobat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.